Selamat pagi buat kita semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari misi dan antropologi yang saya berikan judul yaitu dampak kesenian kuda lumping terhadap perilaku keagamaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya kesenian kuda lumping dari Jawa ini dalam kehidupan masyarakat maupun keagamaan. Jadi yang pertama saya akan jelaskan yaitu apa itu kuda lumping. Kuda lumping juga disebut jaran kepang atau jathilan. Adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini berasal dari Ponorogo. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda. Akan tetapi, beberapa penampilan kuda lumping juga biasanya menampilkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Jaran kepang merupakan bagian dari pagelaran tari reog. Meskipun tarian ini berasal dari Jawa, Indonesia, tarian ini juga diwariskan oleh kaum Jawa yang menetap di Sumatera Utara dan di beberapa daerah luar di Indonesia seperti di Malaysia, Suriname, Hong Kong, Jepang, dan Amerika. Kemudian setelah terlepas dari asal-usul dan nilai historisnya kuda lumping, tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif melalui kibasan anyaman bambu, menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Seringkali dalam pertunjukan tari kuda lumping ini juga menampilkan atraksi yang mempertontonkan kekuatan supranatural berbau magis, seperti atraksi mengunyah beling, menyahit lengan dengan golok, membakar diri, berjalan di atas pecahan kaca, dan lain-lain. Mungkin atraksi ini merefleksikan kekuatan supranatural yang pada zaman dahulu berkembang di lingkungan kerajaan Jawa dan merupakan aspek non-militer yang dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda. Pagelaran tari kuda lumping, dalam setiap pagelarannya, tari kuda lumping ini menghadirkan 4 fragmen tarian, yaitu 2 tari buto lawas dan 2 lagi yaitu tari senterewe dan tari begon putri. Pada fragmen buto lawas biasanya ditarikan oleh pria saja dan terdiri 4-6 orang penari. Beberapa penari muda menunggangi kuda anyaman bambu dan menari mengikuti alunan musik. Pada bagian inilah para penari buto lawas dapat mengalami kesurupan atau kerasukan roh halus. Para penonton pun tidak luput dari fenomena kerasukan ini. Banyak warga sekitar yang menyaksikan pergelaran menjadi kesurupan dan ikut menari bersama para penari. Kemudian di sini saya akan memberitahukan apa saja jenis-jenis kuda lumping dan dari mana berasal. Yang pertama yaitu Jathil Reog dari Ponorogo. Yang kedua, Jaranan Tek dari Ponorogo juga. Yang ketiga, Jaranan Kediri dari Kediri. Yang keempat, Jaranan Senterewe dari Tulungagung. Yang kelima, Jaranan Turunggoyakso dari Trenggalek. Yang keenam, Jaranan Buto dari Banyuwangi. Yang ketujuh, Jathilan Diponegoro dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang kedelapan, Jathilan Hamengkubuwono dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang kesembilan, kuda lumping Seruni Putro dari Palembang. Yang ke-10, Jaranan Kencak dari Lumajang.
dan yang ke-11 Jalan Jenggo dari Lamongan. Setelah saya memperkenalkan jenis-jenis kuda lumping, saya di sini akan memberitahukan dampak positif dan negatif dari kesenian kuda lumping. Jadi dampak positif kuda lumping ini yaitu sebagai silaturahmi antar masyarakat untuk mempererat tali hubungan sesama antar masyarakat, silaturahmi. Dan dampak negatifnya yaitu menunda dan malas berpartisipasi dalam keagamaan. Jadi masyarakat ini sampai bisa menunda aktivitas agama seperti sholat ataupun ke gereja. Kemudian berperilaku aneh dan lebih percaya kepada makhluk halus daripada Tuhan. Nah, jadi di sini kita sudah tahu juga bahwa dampak negatifnya itu sangat fatal. Yang pertama adalah kita yang mengikutinya akan lupa dengan kegiatan keagamaan, kemudian berperilaku aneh dan lebih percaya kepada makhluk halus daripada Tuhan. Jadi di dalam Alkitab juga memberitahukan tidak boleh percaya kepada roh halus, yaitu yang pertama di dalam Yesaya 8 ayat 19 yang berbunyi, dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Jadi, dalam ayat ini menegaskan kenyataan yang seharusnya terjadi, yakni ketika manusia dalam masalah patutlah mencari, meminta petunjuk kepada Allah semata, bukan kepada roh-roh atau arwah orang mati, seperti yang selalu diingatkan hambanya kepada orang beriman. Jika urusan orang tidak hidup, yang hidup tidak lagi terlihat dan tidak terikat lagi pada orang yang sudah mati. Yesaya yang kedua dari Yesaya 47 ayat yang ke-12 sampai 13 yang berbunyi, bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kurepotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat yang menilik binatang-binatang, yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kekuatan iblis dipinjamkan kepada manusia, tidak lain bukan untuk tujuan manusia sebenarnya, melainkan demi kepentingan si jahat untuk memerangi Allah dengan cara merebut dan mengalihkan manusia dari Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang dimiliki dan didapatkan kembali oleh penyaliban Yesus di kayu salib, seharusnya kita mampu melepaskan diri dari belenggu si jahat, baik itu tanpa disadari maupun disadari sepenuhnya. Roh Kudus memiliki peranan yang penting dalam menuntun manusia dalam setiap langkah hidup kita. Roh Kudus boleh mengingatkan dan menyadarkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk mendapatkan Roh Kudus agar menetap dalam diri kita, kita haruslah percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam hadirat Allah. Kemudian ayat yang ketiga yaitu saya ambil dari Imamat 19 ayat 31 yang berbunyi, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh percaya kepada roh-roh halus, karena itu perbuatan yang sangat salah di mata Tuhan. Setelah itu, di sini saya memberikan saran kepada kita. Jadi saran dan kesimpulan dari kuda lumping ini yaitu, jangan menggunakan hal-hal yang mengandung mistis lagi agar masyarakat lebih menggunakannya dengan baik dan mengutamakan Tuhan. Dan kesimpulan dari kesenian kuda lumping ini yaitu,
Kesenian kuda lumping ini harus diubah atau diperbaiki karena mempercayai paranormal atau roh halus. Artinya sama saja dengan membuat kita najis dan tidak berkenan di hadapan Allah. Karena bersekutu dengan si jahat, rancangan Allah bukan seperti apa yang manusia rancangkan. Rancangannya terhadap hidup manusia begitu terencana dan begitu dalam sehingga manusia tidak dapat memahaminya. Jika manusia menyikapi perkara keselamatan dan janji Tuhan bagi orang percaya, sedang kali ini, maka tentunya ia tidak akan bertahan lama dalam hadirat dan kekudusan Allah. Segala pencobaan dan masalah yang ada dan boleh dialami oleh manusia telah Allah izinkan terjadi, semata-mata bukan karena Allah tidak peduli, melainkan oleh karena kasih sayang yang besar Allah ingin mendapatkan manusia seutuhnya dan membuat kita mengerti makna sejati dari kasih dan kemurahan Allah. Allah sebagai Bapa yang penuh kasih layaknya seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua.